Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepada Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan. Kalau kami ada saat ini, itu karena anugerah yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kami perlu Tuhan pada saat ini mengurapi setiap hati, mengurapi setiap hati pikiran roh jiwa kami. Kami perlu disegarkan kembali. Kami perlu disegarkan kembali oleh Roh Kudus. Memberkati pertemuan wilayah kami, fellowship pada saat ini. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Kami serahkan kami dalam Tuhan Yesus. Berkati para pelayan-pelayan yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Urapan Tuhan atas setiap para pelayan-pelayan, bahkan hamba Tuhan, Bapak Pendeta Simon Pastor, kiranya Allah memberkatinya, kiranya Allah mengurapinya. Terima kasih Bapak di dalam surga, terpujilah nama Tuhan. Berkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu hamba Tuhan, tergabung dalam Bapak Tuhan Malang Selatan fellowship pagi hari ini boleh bertemu kembali, dan saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Pendeta Simon Pastor dan Ibu boleh bersama dengan kita hari ini. Puji Tuhan. Ada haleluya Bapak Ibu. Tetap sehat, tetap diberkati. Aku kayaknya lulus semua. Ada haleluya. Ada haleluya. Kita akan mulaikan kepada kita dan kita akan sembah Tuhan. Kita akan puji Tuhan. Momen yang luar biasa, hari Paskah ini kita boleh kembali, boleh ada di tempat ini. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
Tuhan. Seluruh kehidupan kami mau persembahkan sebagai persembahan hidup yang kudus pada Tuhan. Dan biarlah suasana surga turun atas setiap kami. Kami mau menikmati hadirat-Mu, kami menikmati jamahan lawatan-Mu Tuhan. Dan biar hati kami dipenuhi dengan sukacita surgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap tinggikan nama-Mu. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk, Bapak Ibu. Hari ini kita mengenang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini bapak-bapak ibu tadi semangat ya. Kenapa bapaknya datang? Karena katanya lagi bangkit. Haleluya. Karena Yesus sudah bangkit. Amin. Saya ingin bapak ibu kasih salam, selamat Paskah, selamat Paskah. Teman-teman monggo. Kanan kiri kasih salam dengan senyum. Saya kasih baru saja ya. Haleluya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Amin.
Haleluya, haleluya. Baik, haleluya. Dia tetap Allah kita yang sudah mati bangkit bahkan naik ke surga. Dia kekuatan kita, dia harapan kita. Haleluya. Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah Anak Tuhan. Tuhan
Saya beri waktu buat Bapak Ibu yang mau bersaksi atau mempersembahkan pujian. Saya beri waktu. Yesus anak Allah, Yesus anak Allah. Sebab yang hidup ada hari esok. Sebab yang hidup Terima kasih buat waktu yang diberikan pada saya. Di sini saya tidak akan bersaksi, tapi hanya ucapan terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan yang sudah memberikan support pada kami tanggal 8 April kemarin. Saudara juga tidak tersangka-sangka ketika setelah kami menunggu jam ibadah hari Rabu saudara itu tengah sore. Di situ untuk di daerah Tulen hujan begitu deras sekali saudara ya, sehingga sampai setengah 4 hujan begitu deras sekali pada Tuhan. Ini waktu Jumat datang, berikanlah cuaca yang terang Tuhan sementara anak-anak berdakwah. Saudara, ketika hujan deras itu saudara, saya ingat di dapur saya itu walaupun itu kavalum ada sedikit yang kurang netes itu saudara ya. Nah, bocor lah saudara, saya ngomong sama menantu saya, kita tolong di dapur itu yang netes di dapur, tolong dikasih tak hangat supaya tapi saudara, ketika saya ke dapur, saya kok tidak enak saudara, ke dapur sekali saudara ya. Ketika saya ke dapur, posisinya itu tepat, saya kasih amplop itu saya gila aja saudara. Nah ketika saya baru nyampe, tarik saudara 2 langkah, saudara, kok bunyi kretek. Bentar apa bentar? Apa itu cantik-cantik? Saudara, baru melangkah langsung roboh total saudara. Ya, umpama setelah 1 langkah sudah ketipan lemari dinding saudara. Pasti enak. Untuk posisi saya sudah timur. Umpama sebelah barat, tidak tahu bagaimana. Karena total sudah robohnya saudara. Ya. Nah, tapi dengan kejadian yang ada itu saya bersyukur saudara, karena dari kejadian yang ada itu memang sudah di situ tempat pastoral kami itu seringkali memang ada acara, banyak acara. Ibu-ibu itu kalau masak di dapur itu dibakar rosok semua di situ, bukan saudara ya. Umpama waktu itu kejadian di mana saudara ya. Dan sebabnya dengan kejadian yang ada ini saya merasa bersyukur karena dari aparat pemerintah juga, baik dari Koramil, dari kepolisian, dari desa, kepala desanya sampai RT RW-nya datang untuk ikut membantu, dan saya bersyukur terima kasih buat kehadiran rekan-rekan hamba-hamba Tuhan juga yang juga berpartisipasi untuk menolong membersihkan lantai saudara sampai 2 hari belum selesai saudara ya, karena begitu memang roboh total saudara ya. Nah saya bersyukur saya begini saudara ya, kepala desa saya belum pernah ke rumah saya saudara. Walaupun setiap Natal kami undang, itu belum pernah hadir saudara, apalagi tidak perangkat desa yang lain. Tapi dengan kejadian yang ada, mereka semua ikut ambil bagian musuhi saudara tanah yang ada itu. Saya bersyukur saudara, bagaimana juga dari saudara Nathanael menggerakkan tim apa itu? Karena saudara yang datang sangat baik sekali, ikut gotong royong semuanya. Saudara, dan saya mengucapkan terima kasih sampai hari ini, mungkin dalam minggu ini baru selesai. Saya bersyukur kalau Tuhan izinkan terjadi, kami tidak ada rancangan untuk yang lain. Supaya kami bisa memperkuat tempat. Kalau tahun lalu sudah itu pojokan dapur itu yang ketiban barangan pering saudara ya, itu sepertiganya. Nah ini total habis saudara ya. Ya memang harus diperbaiki habis semua saudara supaya diperkuat lagi. Karena kejadian begini saudara, hujan deras, selain hujan saudara, di atas rumah saya itu kan sawah luas saudara.
dari air yang sawah itu meluap tidak bisa menampung ke rumah saya. Dan tembok saya kurang kuat, hancurlah kita. Ya. Dan sebabnya sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat rekan-rekan hamba Tuhan, buat bantuannya, baik tenaga, pikiran, bahkan keuangan yang sudah kita berikan kepada kami dari wilayah maupun daerah yang juga ambil bahagian. Kiranya apa yang sudah berbuat Tuhan memberkati. Ya. Tuhan berkati, demikian kesaksian kami. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Semangat urusan luar biasa. Ya. Kita bangga Tuhan yang masih muda ini, kalau mencontoh beliau yang punya semangat yang luar biasa. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu yang mau bersaksi atau persembahkan pujian dari KW-KW, ada? Ya, puji Tuhan. Kita akan nyanyi anak Allah Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, udah tenang. Karena Tuhan yang kekal hari esok, hidup dari berhati Dia hidup. Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, akan mati tebus dosaku, menyembuhkan, Dia hidup. Dia hidup, ada hari esok. Dia hidup, Tuhan benar. Karena Tuhan yang kekal hari esok, hidup dari berhati Dia hidup. Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan, akan mati tebus dosaku, tebus dosa, menyucikan, Dia hidup. Kamu siapkan hati kita. Haleluya. Kita tidak akan pernah bisa pergi dari roh Tuhan, dan kita tidak akan bisa lari dari panggilan Tuhan. Sebabnya hari ini kita persiapkan hati kita
Biar firman itu boleh menentukan menguatkan kita hamba Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam pelayanan kita masing-masing, memenuhi panggilan Tuhan dan melakukannya dengan kerendahan hati, ketulusan hati, karena kita dipanggil untuk melakukan segala apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita, pertama aku dapat pergi Tuhan menjauhi roh-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terlalu dalam
pikirkan tentangku, tak terselapi hatiku. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Engkau memikirkan kami, Engkau memperdulikan kami, bahkan Engkau memberkati kami dengan begitu besar, sehingga hari ini kami boleh berkemenangan, karena Engkau sudah menebus kami, bahkan membawa kami kepada suatu keberhasilan, untuk kami lebih maju di dalam melayani Tuhan. Bapak, hari ini kami mau bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan Yesus pasca hari ini menjadi berkat, semangat baru bagi kami seluruh hamba-hamba Tuhan Malang Selatan, sehingga semakin semangat dalam melayani Tuhan dan semakin diberkati dengan jiwa-jiwa yang luar biasa. Kuduskan, layakkan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Setiap kata, setiap firman yang disampaikan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami duduk diam dan siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, silakan duduk. Selanjutnya bisa dibaca lagi. Haleluya. Haleluya. Tuhan.
Selamat berjumpa Bapak Ibu. Sugeng Paskah. Ya, ketemu dengan wajah-wajah yang lama, teman-teman lama, tapi juga ada teman-teman baru. Ya. Dan terima kasih kepada bapak-bapak wilayah yang telah mempercayakan saya untuk melayani Paskah. Dan juga terima kasih kepada saudara Daud, keluarga yang telah menerima kami, ya. Baik, kita langsung saja masuk kepada tema Paskah. Tak lupa saya atas nama pengurus majelis daerah juga menyampaikan selamat Paskah kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Saya terlalu sering ke sini sehingga tadi sempat ragu-ragu. Kok bener nih jalannya? Ya. Ya, puji Tuhan ya. Kalau nggak gini nggak kesini lagi ya, saudara ya. Puji Tuhan. Hidup berkemenangan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tema yang luar biasa. Hidup berkemenangan. Ini menjadi kerinduan kita. Amin. Terutama sebagai hamba-hamba Tuhan, kita rindu untuk hidup berkemenangan. Sebagaimana yang ditulis oleh Rasul Paulus, ya, di dalam 2 Korintus dia berkata bahwa dia selalu berjalan di dalam jalan kemenangan, senantiasa berjalan dalam jalan kemenangan. Luar biasa. Ya. Hidup berkemenangan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Ya. Memang saudara, kita tidak mungkin bisa menang kalau kita tidak mengandalkan kuasa kebangkitan Kristus. Amin. Kuasa kebangkitan Kristus tidak lain adalah kuasa Roh Kudus. Ya, kita semua hamba-hamba Tuhan Pantekosta sudah tidak asing lagi. Kita ada, kita bergerak, kita bertahan, ya, kita menang oleh karena kuasa kebangkitan Kristus itu. Kuasa yang membangkitkan Kristus, yaitu kuasa Roh Kudus, ya. Dan kuasa itulah yang memungkinkan kita ada sampai sampai akhir. Saya tahu saudara banyak pergumulan-pergumulan, ya, yang telah Bapak Ibu alami dalam pelayanan. Ya, kita dulu, ya sudah, kita dulu kan satu wilayah, jadi kita saling kenal, ya. Ya, sudah sekian lama, ya. Saya yakin banyak ada pergumulan yang melawan kuasa-kuasa gelapan, pergumulan secara ekonomi, pergumulan secara kesehatan itu beda, luar biasa bisa hadir, ya. Tapi itu tangan dulu yang beda, ya, dan yang lain-lain, ya. Tapi kita boleh ada karena kuasa kebangkitan yang memungkinkan kita, dan tetaplah dalam kuasa kebangkitan. Ya. Kita saling mendoakan, ya. Baik. Nah, hidup berkemenangan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saya mau membacakan, ya, sekaligus ini saya tinggalkan bagi saudara oleh-oleh, ya. Saya juga ada oleh-oleh buku, ya, saudara bisa dibagikan. Nah, yaitu ayat firman Tuhan. Apalagi kita ada Tuhan, yang terbaik adalah ayat firman Tuhan, yaitu Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ini ayat luar biasa. Galatia pasal 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ya. Coba kita bersama-sama membaca ayat ini. 2, 3. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat
untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya akan bacakan ayat yang sama di dalam TB2. Ya, TB2, Bapak Ibu punya Alkitab TB2? Yang punya catatan? Oh, tidak ada yang punya. Hah? Ada tapi? Oh, tidak dibawa. Ya. TB2 dibeli, saudara. Ya, karena apa ya? Memang ya kan kurang lebih 95% ke atas hampir sama ya. Tapi ada kata-kata tertentu memang sudah diperbaharui. Contohnya kalau kita membaca di Bait Allah Salomo, kalau TB 1 kan berkata ada ganja, betul? Ada ganja, betul? Ada ganja ya. Nah itu kan sudah nggak cocok dengan kita ya. Kalau ganja, wah bisa ditangkap tidak? Jadi itu ada kata-kata yang diperbarui disesuaikan dengan pengertian yang terbaru. Ya, jadi dibeli, ya, jangan terlalu mahal, ya. Nanti kalau merasa mahal nanti minta wilayah. Tenang aja, ya. Makmur. Oh iya betul. Anu ya, Pak Sekretaris ya. Ayahnya juga di sana. Saya kenal juga dengan Pak As, sama ya. Tambah Tuhan yang setia. Baik, saya bacakan dalam TB2, hampir sama, serupa dengan sama. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Oh, jadi ayat ini saya tinggalkan untuk Bapak Ibu, ya. Tolong dihafal. Dengan demikian khotbah saya sudah selesai. Yang penting nanti Mas Tuhan. Kita santai aja. Haleluya. Jadi berdasarkan ayat ini, Bapak Ibu, ada 3 kunci kemenangan kita. Perhatikan ya. 3 kunci kemenangan. Pertama, aku sudah mati. Itu yang katanya. Aku sudah mati. Kedua, namun aku hidup. Ketiga, Kristus yang hidup di dalam. Saya ulangi ya. 3 kunci ini diingat. Yang pertama, aku sudah mati. Yang kedua, namun aku hidup. Nah ini paradoksnya orang percaya, ya. Mati tapi hidup, ya. Yang ketiga, Kristus yang hidup di dalam. Jadi kemenangan kita ini dimulai dari kematian. Kematian Kristus itu adalah awal kemenangan kita.
awal kemenangan kita. Dan tentu dengan kebangkitan. Makanya kalau kita melihat tentang salib Kristus, saudara-saudara, wah, kita membayangkan penderitaan Kristus, kita memang bisa terharu. Tapi ingat, ketika kita melihat salib Kristus, Kristus yang mati di atas kayu salib, kita juga harus melihat diri kita di situ. Amin. Kita harus melihat, aku sudah mati bersama Kristus. Kapan? Kapan? Waktu kita percaya? Kurang tepat. Tepatnya yaitu waktu kita dibaptis. Itu firman Tuhan. Betul? Apakah ada di sini yang belum dibaptis? Jadi kalau kita sudah dibaptis, kita sudah mati. Amin. Itu firman Tuhan. Jangan dilupakan. Waktu kita dibaptis, itu kita mati disalib bersama Kristus. Itu yang dikatakan oleh Allah. Jadi saya katakan bahwa kalau kita melihat salib Kristus, itu juga kita melihat seolah-olah apa ya? Kalau orang mati itu ada bisa di makamnya dikasih apa namanya? Nisan. Anggap ini nisan. Oh, aku sudah banyak kali kita mati dan belum mati. Sekarang. Apa artinya itu sudah mati? Coba Bapak Bendahara bisa kasih kehidupan bagi saya. Bapak Bendahara berdiri menghadap ke teman-teman. Bapak Bendahara kita ini kan hidup ya. Tapi sekarang saya minta pura-pura mati ya. Pura-pura ya. Ya boleh pura-pura. Seperti ini. Ya, pura-pura. Jangan tangannya. Kalau mati ini gak apa-apa kan? Gak bergerak. Berarti masih hidup ya. Kita kalau sudah mati berarti kita sudah terpisah dengan dunia. Amin. Apapun yang terjadi, apapun godaan-godaan kita sudah tidak respon. Termasuk mati loh, belum mati loh. Saya sengaja beli Pak Bendahara, soalnya waktunya Pak. Jadi kita sudah mati, amin. Kita harus ingat itu sudah. Pengertian mati di sini terputus. Sudah ada hubungan lagi. Dosa, ambisi, godaan, hawa nafsu, dan semua sebenarnya udah kita nggak ngefek. Kalau saya meminjam diri Paulus, mungkin Paulus akan ngomong gini, Saulus sudah, karena dia dari Saulus jadi Paulus, betul? Ya. Saulus itu artinya orang besar, Paulus artinya orang kecil. Aku yang Saulus, dia bilang aku dulu manusia yang ganas. Dia ngaku sendiri, aku dulu ganas, penuh dengan antara muka, penuh dengan kesombongan, penuh dengan kebencian. Hatiku diliputi dengan
kebencian yang meluap-luap kepada orang Kristen. Itu Saulus. Kalau dia tanya, maksudnya Bapak gimana? Aku sudah mati. Ya, Saulus sudah mati. Mungkin kita juga punya Saulus. Amin. Hidup lama kita itu sudah tidak ada hubungannya dengan kita. Amin. Yang kedua, namun aku hidup. Mati tapi hidup. Berarti ini hidup yang kedua. Betul? Hidup yang kedua. Aku sudah mati. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bertanya kepada Deda pernah bersaksi pada saya. Dia pikir dia sudah waktu sakit parah dia juga ya. Mungkin sudah pikir ini sudah selesai pelayanan ini. Tapi Deda masih hidup. Aku sudah mati tapi hidup. Inilah kekristenan kita. Kita hidup. Kita dibangkitkan oleh Kristus. Kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita. Kita hidup. Saya ingat dengan cerita di Injil Yohanes pasal 8. Kita tahu tentang seorang wanita yang kedapatan berbuat zina, ya toh? Ditangkap, diberhadapkan ditangkap basah. Cuma saya bertanya, prianya mana? Kan nggak adil ya. Mestinya ditangkap dua-dua, betul? Orang mengatakan dua-dua loh. Tapi memang ini mau dicelakai wanita. Jadi yang ditangkap wanita, pria dia mungkin prianya itu orang Farisi atau temannya mereka mungkin. Bisa jadi loh ya. Bisa jadi loh. Loh, kok kamu berbuat sana ini wanita yang pikir. Dan saya yakin wanita itu hari itu dia cuma berpikir mati ya. Dan tidak ada jalan lain. Taurat dengan jelas sudah mengatakan orang yang kedapatan berbuat zina hukumnya cuma satu, yaitu dirajam sampai mati. Pasti wanita itu sudah berpikir aku sampai di sini. Dia udah gak punya harapan. Tetapi untung ada Yesus. Hari itu dia mendapat second life, hidup yang baru. Tapi Tuhan pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ya, mari kita juga sama. Kita sekarang mendapat hidup yang kedua. Mari kita hidup, benar-benar hidup berkenan kepada Allah. Dan yang ketiga, aku sudah mati, ya, aku sudah mati. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup. Yang kedua, namun aku hidup. Dan yang ketiga, bukan aku tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau di dalam TB2 ada perkataan bukan aku sendiri. Artinya sekarang hidup ini bukan cuma aku sendiri yang di sini. Ya. Kalau dulu Paulus hidup sekarang PDW karena cuma dia sendiri. Yang dalam hidupnya itu cuma dia, Saulus. Tapi sekarang bukan aku sendiri, tapi ada Kristus. Kristus yang sekarang hidup di dalamku. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang diam di dalamku. Dalam Roma pasal 8, Paulus berkata, Rohku bersaksi bersama-sama dengan Roh Allah bahwa aku adalah anak Allah. Jadi ada dua roh di sini. Pertama adalah kita, yang kedua adalah Roh Kudus. Tinggal sekarang kita mau bagaimana? Kita sekarang tinggal berdua sama Roh Kudus. Semua kita, ya, di dalam kita ada Roh Kudus, jelas. Ya, kita nggak usah dulu berbicara tentang keperluan Roh Kudus lah. Ya, kalau keperluan Roh Kudus sudah nggak ada keraguan. Katakan belum perlu Roh Kudus pun, Roh Kudus ada dalam hidup kita. Apalagi kita yang sudah penuh Roh Kudus,
Roh Kudus ada di dalam kita. Dia bersama dengan roh kita. Tinggal sekarang bagaimana cara kita hidup bersama roh Kudus itu menentukan kemenangan. Coba kita sebentar beralih kepada satu ayat yang bisa menjadi acuan kita di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 30. Ini belum zamannya Roh Kudus ya. Yohanes Pembaptis hidup pada masa transisi, ya, transisi dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Jadi Roh Kudus belum dicurahkan secara resmi, secara official belum. Ya. Tapi dia sudah berkata gini, ya, dia berkata apa? Dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia, Kristus yang ada di dalam kita harus semakin hari semakin besar. Amin. Dalam salinan bahasa Inggris berkata harus makin hari makin utama, makin menjadi sentral dalam hidup kita. Kristus harus makin hari makin nyata di dalam hidup kita. Kita memang belum bisa 100%. Tapi mari sebagai hamba Tuhan kita minta pertolongan Tuhan supaya Kristus makin hari semakin besar. Haleluya. Kita rindu Kristus makin utama, makin penting. Bahasa Inggris bukan more important, tapi aku menjadi less important. Dia semakin hari makin penting dalam segala perkara. Kristus harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Yang harus kita perhitungkan pertama-tama bagaimana Kristus, bagaimana kehendak Tuhan, bagaimana Roh Kudus. Saya yakin ini menjadi kunci kemenangan. Karena kita harus akui, meskipun kita sebagai seorang hamba Tuhan, Pentecostal, tapi seringkali kita bergerak, kita tetap masih tidak di luar kehendak Kristus. Kristus kita biarkan sakit, duduk manis di situ aja. Oh, Kristus ada, Roh Kudus itu ada, percaya, tapi duduk manis di pinggir aja ya. Coba ikut-ikut ya. Nanti kalau aku perlu tak tanya baru Roh Kudus menjawab ya. Duduk manis di situ, tenang aja, Roh Kudus tenang aja. Kalau bisa, ojo ngomong apa-apa, bisa duduk manis. Aku bisa tenang. Bukan begitu. Sampai akhirnya Yesus tertidur. Mulut-mulut kan rosok, tertidur bos. Dulu gitu, kita ngomong sama Korea yuk, dulu tertidur. Begitu ada angin ribut, baru ingat, waduh, mati kita, mana ada guru cepat banget. Kita kadang-kadang melihat ini guru, sebenarnya kita sedang mengguyur di sini. Karena kita seringkali begitu. Mari. Saya rindu diri saya rindu teman-teman saya. Ini menjadi momen yang baru. Kita lebih mengutamakan Roh Kudus. Karena itu yang kunci. Makanya buku saya tentang Roh Kudus. Alhamdulillah saya bisa menulis buku pertama. Tuhan kehendaki nanti ada buku kedua. Tahu kan kemana? Rumah kerinduan saya sebenarnya sejak lama untuk menulis buku.
Nah, saya rasa ini pentingnya. Itu yang pertama. Saya ulangi, 3 kunci. Yang pertama apa? Aku sudah mati. Yang kedua, namun aku hidup. Yang ketiga, Kristus hidup di dalam. Tapi tak ibu yang keempat. Soalnya kita teman baik. Yang baik ada ibu. Ya, tenang. Yang keempat adalah kalimat terakhir dari ayat. Kalimat terakhir ini seringkali saya sendiri abaikan. Sebenarnya ayat ini menjadi ayat hafalan saya dalam bahasa Mandarin. Saya ingat mengapa saya hafal, karena waktu saya masih belajar bahasa Mandarin, mungkin itu baru bulan kedua saya belajar. Saya ikut satu retreat, saudara. Dan saya ingat sekali ini menjadi ayat pokok begitu. Dan luar biasa pembicaranya, ya. Seorang usia waktu itu ya sudah usia matang, mungkin 10 tahun, dan semua peserta retreat diberkati luar biasa. Hanya satu orang yang tidak terima berkat, yaitu saya. Tapi tunggu dulu, kenapa saya tidak diberkati? Karena saya tidak ngerti benar-benar saya nggak ngerti itu ya. Dia khotbah itu yang saya bisa tangkap mungkin 10%. Waktu itu baru belajar bahasa Mandarin, ya. Jadi saya memang nggak mau. Cuma saya ingat kayak firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Walaupun saya nggak ngerti, saya ingat ayatnya. Galatia 2 ayat 20. 我已经与基督同定十字架，现在活着，不再是我，乃是基督在我里面活着，并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活，他是爱我，为我舍己，我爱你。Gak gampang loh kalau bahasa Mandarin. Tapi bisa apa? Karena ya itu tadi. Makanya firman Tuhan itu saya selalu dorong anak-anak muda untuk hafal. Karena kalau masih muda itu hafalnya gampang. Kalau sudah usia seperti kita ini, 10 kali hafal, 10 kali lupa ya Pak. Soalnya hadisnya sudah penuh. Hadis penuh bisa keisi. Jadi kalimat terakhir ini sangat luar biasa. Ternyata sangat luar biasa. Dikatakan apa? Hidup yang aku hidupi sekarang ini adalah hidup oleh iman. Amin. Hidup oleh iman. Katakan bersama-sama. Hidup oleh iman. Haleluya. Tetaplah hidup oleh iman. Saya tahu saudara-saudara hidup oleh iman. Sampai saja. Ya, saya kalau membayangkan teman-teman semua ini, jadi kalau saya mungkin tidak paham. Tapi kalau Bapak Ibu masih bertahan, itu karena saya tahu Bapak Ibu hidup oleh iman. Ya, iman, hidup oleh iman dalam anak Allah. Ya, bagian terakhir ini, jangan lupa yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Yang telah mengasihi aku. Dalam bahasa Mandarin gampang. Ta ai. Bukan wo ai ni ya. Betul Bapak Ibu ini tinggal cuma wo ai dia repot. Tapi sama. Wo itu saya, ai itu kasih. Ta itu dia. Jadi ta ai wo, katakan bersama-sama. Ta ai wo. Ini manis tuh ini. Ta ai wo.
Ya. Ingat selalu katakan apa? Haibo. Ngomong barang Cina murah-murah. Nanti bisa belajar ke sana. Ya. Atau katanya dapat berapa hari gratis. Ya. Sudah beli tiketnya, kasih imigrasi, hanya dari mana? Haibo. Wis masuk, wis. Ya. Dia mengasihi aku. Haleluya. Ini yang saya luput. Tapi saya dicelingkan oleh Roh Kudus melihat Tuhan mengasihi aku. Haleluya. Bukankah pas sekali bicara bahwa Haibo? Betul saudara? Kalau kita melihat salib, bukankah kita melihat Haibo? Dia mengasihi aku. Karena itu dikatakan yang kalimat berikutnya yang penutupnya gampang. We will search. We will search. Artinya berkorban untuk aku. We untuk war saya. Se itu berkorban. Ji itu diri dia sendiri. We will search. I will. We will search. Oh, biasa. Haleluya. Jangan pernah meragukan kasih Kristus. Jangan pernah meragukan kasih-Nya. Sudah jelas, sudah nyata. Salib ada di depan kita. Mari kita berjuang sampai pada akhirnya. Haleluya. Bersama Kristus kita akan terus menang sampai pada garis finish kita keluar sebagai pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Mari saya sedang main musik dengan dua lagu.
menikmati tubuh dan akhirnya kekudusan kita disebut Allah baru yang akan bersama-sama menikmati. Terima kasih kami sambut ucapan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama akan minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya.
Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat roti di tangan kami. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka, kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan tubuh Tuhan kita. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Angkat cawan tangan kanan kita. Haleluya. Sesudah itu ia mengambil cawan, Haleluya. mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita minum bersama darah Tuhan kita ini. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
biasa, yang mengerjakan sesuatu yang ajaib, yang mengerjakan sesuatu yang baru, yang memberikan kepada kami sukacita, damai sejahtera, bahkan memberikan kepada kami pengharapan dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Oleh sebab itu, Bapak, kami mengucap syukur atas firman, kami mengucap syukur atas karya Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu kami boleh ada sampai dengan hari ini dalam pelayanan, dan kami boleh ada bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu sewilayah malam kelahiran ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahkan Engkau memberkati juga memakai hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Simon Kustoro Tuhan, baik dalam pelayanan, penggembalaan, bahkan Tuhan dalam kepengurusan di daerah. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Lewat perjumpaan, lewat pertemuan ini Tuhan, seberapa kami yang hadir hamba-Mu juga diberkati. Yang lemah diberikan kekuatan, yang kekurangan diberkati, yang menghadapi pergumulan Tuhan, yang kecil maupun yang besar, ditolong oleh Tuhan, dilawan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, bahkan pekerjaan Tuhan di wilayah Malang Selatan diberkati oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan tinggi. Kami mengucap syukur, memperalaskan akan firman-Mu, memperalaskan akan perjamuan khusus, memperalaskan setiap Tuhan doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, dan bersahabat Tuhan. Tetap kita akan jalankan program persembahan dan kita berdoa. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa bagi hidup kami, dan berkat-berkat-Mu kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Walaupun sebentar kami akan memberikan korban persembahan, Tuhan suci kami kudus dan datang pertama kali. Biarlah persembahan itu sedang benar-benar yang kami nikmati untuk berguna bagi pekerjaan Tuhan untuk membantu wilayah 17. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati kami, diberi. Haleluya, amin. Kita akan belajar mampu jawab, yaitu iso ora iso. Haleluya.
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hadapan-Mu, oh telah berkumpul hamba-Mu yang sudah Kau tambahkan usia 1 tahun lagi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, Tuhan memberkati dengan kekuatan yang baru dari Roh Kudus, semangat yang baru dari Roh Kudus, kesehatan dari Tuhan. Oh haleluya. Dan apa yang menjadi kerinduan dan pergumulan hamba-hamba-Mu ini, dalam nama Yesus Engkau yang nyatakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu di wilayah 17 Malang Selatan ini Tuhan. Oh semua kuat dan semangat bersukacita dalam melayani Engkau, tidak goyah oleh apapun juga, sampai Engkau datang kembali dan menganugerahkan mahkota yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Balas berkati pekerjaan-Mu, majelis wilayah, oh yang sudah Tuhan tetapkan, Engkau juga terus memberkati tugas-tugas mereka. Kami juga berdoa secara khusus bagi GPDI, di tempat ini Tuhan, hamba-Mu Saudara Pendeta Daud bersama istri, Engkau juga memberkati pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan bersama. Tuhan kuduskan makan minuman yang tersedia, berkati tangan-tangan yang menyiapkan. Kami juga akan berpisah ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Roh Allah yang hidup, yang ada di dalam kami, yang menyertai kami senantiasa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Mari rekan-rekan hamba Tuhan yang setia, terimalah segala berkat mujizat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang bulan tahun dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua katakan amin.